Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk menjadi Abdullah, seorang hamba Allah yang mestinya tunduk patuh pada aturan Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang mengharap syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Pada kesempatan yang mulia, khotib berpesan kepada diri khotib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan, takwa kepada Allah yang tidak dibarengi dengan kemusyrikan. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib ingin menyampaikan sebuah bahasan, yaitu hidup sesudah mati dan mati setelah hidup. Seperti di dalam Al-Quran, Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semuanya yang hidup pasti akan mati. Namun yang jadi masalah adalah apakah kita sudah menyiapkan kematian itu dengan sebaik mungkin. Kalau sebelum kita melakukan ujian yang kaitannya dengan urusan dunia, bagaimana seorang siswa, mahasiswa, bahkan sampai larut malam mempersiapkan materi, menduga-duga apa yang nanti akan menjadi bahan ujian. Namun sesuatu yang jelas dan pasti, yaitu kematian, kita masih belum secara serius untuk menyiapkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu kelas sebuah universitas di Eropa, ketika seorang doktor, kemudian saking pinternya orang menyebut profesor, menjelaskan bagaimana manusia setelah mati. Kemudian ada seorang mahasiswa yang bertanya, Prof, bagaimana kehidupan kita nanti setelah mati? Maka mendapat pertanyaan yang belum pernah ditanyakan seperti itu sebagai seorang profesor, guru besar. Kemudian beliau menjawab, tunggu, saya akan membuat sebuah penelitian. Kemudian profesor ini mengajar di Fakultas Kedokteran. Tidak lama kemudian profesor ini mengirimkan surat kepada lebih dari 100 rumah sakit menanyakan bagaimana orang-orang yang pernah ditangani dokter tersebut, yang ada di lebih dari 100 rumah sakit tersebut, mengalami kehidupan setelah kematian. Kalau dalam bahasa kedokteran mungkin disebut mati suri. Nah, dari hasil penelitian profesor ini, dari 100 orang yang pernah mati kemudian hidup kembali, 86% itu mengalami 86% itu mengalami peristiwa yang hampir sama.
nyawa itu keluar, kemudian dia menuju ke suatu tempat yang gelap, kemudian tempat yang terang, kemudian dia menemukan banyak peristiwa seperti peristiwa yang dia alami di dunia ini. Dari 86%, artinya 86 orang, itu memberikan kesaksian yang 99% hampir sama. Kemudian yang 14% itu memberikan kesaksian yang tidak persis dengan yang 86%, tetapi intinya adalah sama. Dari hasil tersebut, kemudian profesor menjelaskan bahwa ternyata setelah kematian itu ada kehidupan lagi, dan setelah hidup itu akan menghadapi kematian. Dan setelah kematian akan menemukan proses sampai pada akhirnya agama kita memberikan penjelasan bahwa setelah kita nanti mati, maka pilihannya hanya ada dua. Satu, surga atau neraka. Kemudian setelah didiskusikan, profesor mendapat jawaban seperti biasa. Jawaban didapatkan dari tokoh orang Islam. Seperti pernah khotib sampaikan bahwa seorang ahli bedah terkenal di Prancis di awal abad 19 kemudian akhirnya masuk Islam karena menemukan jasad Fir'aun di dalam tubuhnya itu penuh dengan garam. Padahal jasad Fir'aun itu diambil dari lembah para raja di Mesir. Bagaimana mungkin jasad Fir'aun yang ditemukan di lembah para raja itu tubuhnya penuh dengan garam? Kemudian Al-Quran menjawab bahwa Fir'aun itu jasadnya ditemukan, diselamatkan, dan pernah tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Musa, kemudian oleh para pengikutnya yang tidak tenggelam, kemudian dibalsam, kemudian disimpan di lembah para raja. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran sehingga seorang ahli bedah terkenal dunia berdasarkan realita yang nyata kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita nanti meninggal dunia, maka setelah alam dunia ini kita akan masuk ke dalam alam yang namanya alam barzah. Di alam barzah itu kalau kita menyebutnya alam kubur, sementara orang lain mengatakan kuburan. Yang benar adalah alam kubur, karena kuburan itu tempat fisik. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal tidak dikubur, dibakar atau mungkin tenggelam di laut? Nah, di alam kubur itu Islam menyebutkan alam barzah. Di alam barzah itulah sebetulnya titik awal apakah kita nanti akan masuk ke dalam surga atau dalam neraka. Di barzah yang gelap, mungkin ada yang menyebutkan alam malakut karena saking gelapnya. Bagaimana mungkin kita ditimbun tanah, kemudian tidak ada udara, tidak ada penerangan, gelap, yang gelapnya mungkin lebih gelap dari sebuah kegelapan di dalam gua yang tidak ada satu sinar pun bisa masuk. Disitulah maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, amalan ibadah kita yang kita laksanakan di dunia ini akan membentengi kita, akan menjaga kita, akan menyelamatkan kita dari siksaan malaikat yang ada di dalam kubur setelah mendapat pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah melalui alam barzah, maka kita akan menuju ke alam kebangkitan. Kalau di dalam kisah yang khotib jelaskan tadi, bahwa hampir 100% orang-orang yang ditanya adalah orang bukan Islam, mengalami kematian setelah hidup, kemudian hidup kembali. Ini bagi kita seharusnya menjadi pelajaran yang sangat kuat, bahwa kalau untuk umat Islam ini hanya menambah keimanan kita kepada Allah, bahwa setelah hidup ada kematian, dan setelah kematian kita akan dibangkitkan kembali. Nomor 2, setelah
alam barzah adalah alam kebangkitan. Maka kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dalam kebangkitan itu dikisahkan bahwa fisik bentuk kita akan serupa, menyerupai dengan amal kebaikan, amal keburukan kita. Kemudian setelah alam kebangkitan, kita akan masuk ke pengadilan yang disebut dengan mahsyar. Tempat yang sangat luas, tempat yang sangat panas. Saking panasnya dikisahkan keringat seluruh manusia itu kemudian bisa naik setinggi leher kita. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah kemudian akan terjadi yang disebut penghisaban. Atau kita akan dihisab baik buruk kita, amalan baik, amalan buruk kita. Kalau dulu kita masih bertanya, bagaimana mungkin peristiwa yang sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun masih bisa dibongkar kembali. Sekarang dengan teknologi bagaimana sebuah film itu bisa direview atau bisa diputar ulang, yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana perbuatan kita sejak lahir sampai meninggal dunia. Nah, di padang mahsyar itulah akan terjadi yang namanya hisab. Kita akan dihisab. Amal kebaikan di situ akan berperan penting untuk menyelamatkan kita dalam proses hisab. Setelah hisab, maka kita akan menuju kepada mizan. Dari hasil hisab itu kemudian amalan kita ditimbang. Mana yang lebih banyak antara kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, bacaan Quran, sholat kita, zakat kita itu akan sangat membantu ketika kita dalam posisi baik di alam barzah, kemudian di mahsyar maupun di hisab. Seperti pernah khotib sampaikan, ada seorang saudagar dicegat oleh beberapa orang begal, kemudian sebelum dua pertanyaan itu diberikan oleh begal, dia bertanya, kamu ingin harta atau nyawa? Sang saudagar ini kemudian hanya meminta satu permintaan. Saya minta beberapa menit untuk melakukan 2 sholat sunnah. Ketika pada rakaat kedua kemudian selesai salam, sang saudagar ini begitu kagetnya karena dia menemukan begal-begal yang tadinya ingin membunuhnya itu sudah terkapar dan di tubuhnya tertancap beberapa tombak. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pertolongan pada detik-detik terakhir. Allah menurunkan para malaikatnya untuk menyelamatkan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjut kepada mizan. Maka timbangan, kita akan ditimbang. Setelah ditimbang, kita akan diarahkan menuju yang namanya jembatan atau syirat. Kita kenal dengan syiratul mustaqim. Permohonan kita kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, syiratul mustaqim. Syiratul mustaqim ini kalau di dalam sebuah film itu digambarkan sekecil benang, sekecil rambut itu masih dibelah 7. Betapa kecilnya dan betapa tajamnya. Untuk melewati jembatan sirat ini, maka diperlukan bantuan perjuangan dari amal ibadah kita yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sirat ini akan terjadi 2 hal. Yang pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, maka akan Allah mudahkan untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka di antara jembatan Shiratal Mustaqim ini di bawahnya adalah neraka jahanam. Kita yakin bahwa pilihan 2 ini yang akan Allah berikan kepada manusia ketika nanti setelah meninggal dunia, kemudian melewati
banyak proses yang mulai dari alam barzah, alam kebangkitan, mahsyar, hisab, mizan, kemudian sirat, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kematian adalah hal yang pasti. Namun sekali lagi banyak di antara kita yang masih tidak yakin apakah kematian itu akan menimpa kita. Kalaupun ditanya, saya yakin saya akan mati, tapi bagaimana persiapan kita menghadapi kematian? Kalau umat Islam minimal di perumahan Purwomarti ini adalah yakin akan keimanannya, maka mungkin masjid ini tidak cukup lagi untuk menampung jamaah sholat Jumat. Karena ini kita di dalam sholat Jumat, khususnya khotib, untuk mengingatkan bagaimana kehidupan kita setelah ini. Apakah kita yakin yang hadir di masjid ini Jumat pekan masih akan bisa ketemu dengan Jumat yang berikutnya? Banyak di antara saudara kita kemudian pada hari Sabtu meninggal dunia, hari Ahad meninggal dunia, hari Senin, dan tidak dapat lagi menemukan pada Jumat berikutnya. Oleh karena itu, mari nanti kita jadikan sholat Jumat ini seolah-olah sholat Jumat yang terakhir, sehingga kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat Jumat itu betul-betul akan mendapatkan nilai yang insya Allah kemudian akan membawa kita kepada kematian yang diridhoi Allah, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil falah hadiyalah wa majuli fal hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo wa nastiba'ah wa arinal batila batila wa nastinaba. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.